Jadi Nabi Sulaiman pak dek mengerti bahasa buruang ko tu mengkonda adonyo menguruang murai batu mintilau merbah ndak ada pak. Sebabnya tahu kecek buruang tu. Awak dek ndak tahu kini babali burai matu 2 juta apa kurang dalam sangka. Pagi bunyi sore bunyinya. Apa itu nya de mau na buruang dek. Ya kan? Padahal menyumpah ya wak teman. Bini dan dia teh kayu tu, nang kelamak dia ang teh. Waden nang latak dalam sangka. Pabilo dan kawatamu je bini den. Ko awang dipisahnya bini ang ba penganang, nang kamati je lang capek je. Itu bahasa murai batu tu. Ni kalau ada pak menguruang-nguruang ko, sudah mengaji ko lapen dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhwan Pekanbaru, bertetangga dengan pesantren Al Munawwarah. Yang dihormati Bapak RW, Bapak RT, seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang kami dahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Ikutan anak kemanakan. Kemudian kepada alim ulama cadik pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Duduk bacamin kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Ayah janih tapian suci minuman anak nagari. Hormat kami kebundo kanduang limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan. Ko idui tampai banasa mati tibo baniai. Kaundong-undong ke Madinah ke Payuang Panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian orang nenduduk jesukatan panyayang je pikir miskin paibo je anak dagang. Pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang satitik santan dikuali masak kaliyo siku kabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah kanyang laurang sapakan barunya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang dan sehat walafiat, rezeki dimurahkan oleh Allah. Kemudian anak muda kami Parikpaga di dalam kampung Pemaga Koto Jonagari, Pembangki Batang Tarandam Papuh Malu di Kaniang, Panjawi Kato tengah Medan, penyambut tamu tengah rumah. Walaupun ananda ati gadang barabu kambang diambuh gambuang di sok kampi, tabi minyak kerana kampo. Tapi kami semuanya berharap ananda menjadi anak yang berhasil guna
dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Kemudian anak-anakku, gadis-gadis remaja, bungo setangkai di halaman pemenan ayah jobundonyo. Ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Sayang kekalian na abih dagiang tulang kami rawi. Kutiko kalian kalaye, kami mendoa sakasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan. Lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuat. Pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang. Sarato manik ganto balampih dari ketek kalian lagadang. Kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banih setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan keganti baladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan keganti amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda menjadi ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Kaum muslimin yang terhormat, pada malam hari ini adalah malam siangnya tadi Senin. Hari Senin ini adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya juga 12 Rabiul Awal, juga hari Senin. Begitulah kadar Allah untuk beliau. Namun sampai sekarang nama Rasulullah itu disebut oleh Buya Amka umrun sani, umur yang kedua. Walaupun jasadnya sudah 1437 tahun di dalam tanah, tapi namanya bergema setiap hari. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bukan sampai di sana saja. Kita yang mengucapkan itu dan kita ikuti beliau. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Orang yang mengikuti Rasulullah itu dengan berbuat baik, maka dia akan dikelompokkan oleh Allah nanti dengan Rasulullah. Semoga jamaah masjid cahaya persaudaraan Nurul Ikhwan bersaudara kita sama-sama nanti semuanya bertemu dengan Rasulullah di dalam surga. Amin. Kaum muslimin, tidak lama lagi akan datang pula kepada kita disebut orang pesta demokrasi. Itu lebih kurang setahun lagi, insyaallah. Tapi kita semua ini belum tahu apakah akan ikut, ya kan? Memilih wakil rakyat, memilih presiden dan wakil presiden. Belum tentu lagi. Kami na mudo-mudo kolai mungkin mah Pak Ustaz. Sebab umur kami mudo baru tulang kami kuat. Sekarang entah mana yang banyak meninggal yang tua dengan yang muda ini. Pertama, keracunan narkoba. Kemudian mendapat penyakit AIDS karena LGBT. Dan juga menyuntikkan narkoba ke tubuh, jarum suntik yang bergantian. Maka dia yang kena AIDS itu setahun 2 tahun tubuhnya berulat, kulit tinggal pembalut tulang saja lagi,
dan dia mengerang-erang tapi tidak mati, akhirnya mati juga. Itu banyak sekali itu dipertontonkan oleh BNN, Badan Narkotik Nasional, ada videonya. Kemudian ada anak muda yang standar diubahnya. Jepang apa agamanya? Shinto, itu yang paling banyak. Sekarang alhamdulillah lawannya masuk Islam. Jepang itu. Kaum muslimin walaupun dia menyembah matahari, dia kaum muslimin sangat disiplin agar orang jangan kecelakaan. Motor roda 2 itu dikasih spion kiri kanan. Jadi kalau saya melihat ibarat tangan orang menampung berdoa. Awak tinggal mendoa selai. Ya kan? Sebab tangan memacik stang, memacik rem, untuk menampung tangan lah do kacau spion. Dia anak muda kini nyokak keduanya. Ya kan? Satu. Kemudian pengaman-pengaman motor itu dia preteli, sehingga tidak mau orang SPBU dia mengisi bensin di sana. Ini mudah terbakar karena pengamannya tidak ada lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada besi tempat berpegang untuk di belakang sadel itu dibukanya juga. Kemudian ada knalpot standar agar orang lain tidak bising mendengarkan. Nyoboka knalpot standar tu. Nyotukan aja buat bunyinya. Lalunya ke komplek. Komplek kan kaum muslimin jalannya ketek, rumah banyak, anak-anak ketek banyak bermain. Nyo sumpah dia orang. Atung kecapek lu anak muda kau mati nantak baili itu. Ini. Jadi entah mana yang banyak orang mati itu. Jadi tidak semua kita yang hadir ini mungkin akan diizinkan oleh Allah ikut pemilu besok. Mungkin calon tu bagai ada nang mati mah. Tidak jadi doh. Baliho lah tabuek. Pitih lah banyak, habis sawah lah tak ada, galang bini lah taju, iya kan? Awak mah mati, iya kan? Jadi belum tahu lagi kita ini, karena nyawa kita itu Allah yang menentukan. Namun jadi kita Pak, baik pemilih maupun peserta, ya kan? Saya tidak orang politik ini. Kalau kita mengambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tirulah Nabi Sulaiman alaihis. Siapa saja Pak yang ingin punya jabatan legislatif, eksekutif, apa saja namanya, kalau mau meniru Nabi Sulaiman akan aman. Ya kan? Nabi Sulaiman itu bagaimana ceritanya? Beliau kan anak Nabi Daud, ya kan? Raja ini memang turun temurun, tapi ada pula kakak beliau yang ingin jadi raja. Sama dengan anak Raja Salman sekarang itu Pak, ya kan? Ada kakaknya ingin, ada adiknya, sama dengan itu. Tapi Nabi Sulaiman, ya kan, dipilih oleh ayahnya untuk menggantikan dia. Dia mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kakaknya. Nabi Sulaiman itu ketika kecilnya segadang cucu-cucu awak kau bu. Kama ayahnya kapai, ya pai cik. Ayah pai cik. Kecil orang kampung ambo di baso kalau ada anak cuy itu ingin pai jo ayahnya kau taruh. Atau pusa-pusa kepalanya soal akidah tu ya. Kalau inyo ingin pai jo induaknya taruh tu pusa-pusa kepalanya sebelah suo. Kalau inyo gadang selero atau pusa-pusa diparui. Jadi yang jelas Nabi Sulaiman tu kama ayahnya kapai, nyo ingin pai pula. Suatu kali ayahnya diundang ke pengadilan oleh hakim untuk menghadiri dan melihat suatu perkara.
Nah, perkara ini binatang ternak memakan tanaman. Nah, kalau tiba di padi dimakan jawi juga bau pak alun baparui padi itu di dalam lai itu masih bisa dirawat. Dan kabau memakan padi tagak ko pak itu giginya sebelah ke bawah saya tajam tuh. Sebelah kate gigi kabau ndak ada. Ya kan? Abang mangkon ndak bagi gigi kabau sebelah kate ko kece ayah hambo tu disipak empuyu dulu. Tapi jak dinyo kaki puyu sebelah kaki puyu nan sebelah lai taboka, ya kan? Anyo sipaan tangga gigi kabau sebelah kate. Sampai kini ndak bagi gigi kabau tu sebelah kate lai. Itu cerita klasik. Ndak ada hadisnya, ndak ada ayatnya. Ya, kalau sapi dan kerbau ini makan padi, Pak, itu putus daunnya itu. Yang diambil hanya ujung-ujungnya. Di tengah aman. Ya kan? Kalau kuda, Pak, itu tabongka ure-ureknya. Karena kudo ko bagi gigi teh bawah dan inyo ndak pandai menggeleng. Jadi ada nampak kudo tu ndak pernah menggeleng, Pak, anggut. Biar kudo pacu, biar kudo bendi. Tak pandai menggeleng, manggut. 5 penumpang nyuelo sambil manggut. Ampe penumpang nyuelo sambil manggut. Cie penumpang nyuelo. Kusi dia teh nyuelo yo. Kalau terlampau kancang lari atau babui hai selero. Talambe dicambui jo cambui. Ya kan? Lah 2 kali na kusia makan nampera, ndak do nyo babaso ko kudo ke. Do. Sambadang do. Nah. Dapet sagu bercancang lah. Dah do lebih dari sagu bercancang. Aku tiko melo bendi itu pandangan mata ndak le tabuka keluar ke dalam ditutui itu sikoba. Ditanyong ke kursi itu, bah mengko batutui nama to kudo ko pak, supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi piti kawak. Yo malang na nasib kudo bendi ko. Ya kan? Awak nampak ya melo bendi kudo, ya kan? Nan mangame piti ko kursi. Kalau katanya mbok apa, awak berumah tangga si anang kursi ko. Nang kursi itu orang rumah awak, Pak. Awak nang kudo. Ya kan? Coba laki-laki kerja di pabrik malam shift 3. Abi nio karu aja lelok rumah. Abi sonya bitun sebiti sado. Ya kan? Jadi walaupun kudo bendi nah, Pak, tinggalnya di dompet pitis ketek deh. Jangan dia gian saya ke induk-induk kau sadonyo. Bab itu nyo dari tulang bengkok nyo buat de Allah, tulang rusuk bengkoknya tu ke dalam. Kalau sadonyo Pak gian tak kau basornya terus itu. Di sonyo sisa kuat. Telahnya talu orang ke di pasar kau jo harga diganti. Ya kan? Nah, ibu-ibu itu pula. Jangan minta pitih nyo pajalan. Sadonya jangan. Tapi yang belanja ibu itu hak ibu. Bukan minta-minta ibu kepada suami. Dia yang punya tanggung jawab. Tapi jangan dikuasai semuanya. Karena apa? Dia punya saudara, dia punya ibu yang telah lemah, itu tanggung jawabnya. Jadi lah sudah pakaro diputuyan direstui dek rajo Nabi Daud. Tanaman nan dimakan kabau ko dia gihalah kabau ka orang punya kabun ko. Orang punya kabun gadang hatinya karena tanaman masih bisa dirawat. Orang punya kabau ndak mau pe karena lah diserestui oleh raja. Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman mah to ndak mangarijo tu mencilik keputusan hakim tu. Umur 8 tahun baru. 8 tahun. Ala putih perkara tu nyawitun tangannya dari Nabi Sulaiman. Ayah, Pak Hakim.
Rasanya keputusan sabantago tu sama menembak pipi jo Maryam. Ndak suai. Jo bulu-bulunya ndak kawa suruh tu dak. Ambo minta maaf, ambo ketek baru. Ambo lah bertanya kapak punya kabau, kau kabaunya sedang hamil, tunggu badannya kapuak gadang. Dia gihan sekabau kau kurang punya kabun, rugi orang punya kabau. Kalau menurut saya diberikan sementara, begitu anaknya lahir sudah pisah, ndak menyusu lagi, anaknya kau pengganti tanaman, induknya dibalik engkau orang punya kabau. Itu yang tepat. Maaf ya ayah anda, maaf Pak Kim. Kalau Sulaiman nang kini nyo gundal anak nyo ko nyo kabeh pinggang. Wah ketek lo baru. Kami sadonya lah dewasa. Tapi Nabi Sulaiman yang seperti itu, pikiran Nabi Daud apa? Ini anak saya ini pintar. Pintar. Ini nanti yang akan saya pilih untuk jadi pengganti saya. Ibarat manci lah runcing ikunya. Akhirnya Nabi Daud ini para jemaah setelah tua, umurnya lebih dari 300 tahun lah lama, barek berkisah kenaringan jauh berpindah ke Nandake, maka diserahkanlah kerajaan kepada Sulaiman. Bapak Ibu, bingilah kakaknya. Ini Pak, apalagi orang kini ke jadi pemimpin ndak kebingi membingi, paknya ndak badun sana lah. Ya kan? Cik lah ia dikampar, cik lah dirokan ulu, cik lah di batu, dilipek kain, cik lah di kuntu. Ya kan? Cik lah di pasir pengaraian. Dan cik lah disakai. Orang sakai itu tidak orang terkebelakang tu Pak, membuat alat berat sepandainya. Coba jalik di jalan. Sakai cik. Kecil orang suku terkebelakang tidak. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, tapi ditanggapikah oleh Nabi Sulaiman kemarahan kakak-kakaknya tadi? Tidak. Itu biasa. Dia menganggap itu tidak apa-apa. Malah dia berdoa kepada Allah setelah terpilih itu. Apa doanya? Rabbil firli, ampunkan saya ya Allah. Jadi raja ini berat ya Allah. Saya masih muda. Kalau nanti saya tidak adil, rakyat ini menuntut di akhirat, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Alai ada raja-raja kini nambah pikir seperti itu. Nah, ada apa? Nyanan jale dapat berkuasanya. Ya kan? Akan dipertanggungjawabkan amanah yang dipikul itu, tidak tekanan. Tapi sesudah itu doanya tidak tanggung-tanggung pula. Fahabli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Berilah saya kerajaan dan kekuasaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah saya. Ini sampai hari kiamat Pak, siasa nengka jadi raja seluruh dunia kok tidak bisa menandingi Nabi Sulaiman. Kaum muslimin, para jemaah, itu nanam baca itu surah Sad dimulai dari ayat 36. Yang kedua, dia jadi raja tidak menghabiskan biaya negara. Malah negara yang ditolong dengan kekayaannya. Karena Nabi Sulaiman itu kaya. Ya kan? Para jemaah, kalau dia pergi berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain, itu tidak ada SPJ Pak. Tidak ada. Adik raja kini lah do SPJ hanya tambah lo hari. Dinas 3 hari nyewe 6. Jadi tunggu awal piti itu dalam paruiknya tu. Bamangko indah ada biaya Nabi Sulaiman tu pai. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi
ruhaan haitsu asab. Kemana dia pergi diimbaunya angin. Angin, tolong bawa ke sinan. Jadi kendaraannya angin, tidak ada pesawat khusus. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kini lihat rajo yang bisa mengendarai angin. Indah, nah banyak tuh rajo makan angin. Ini kan, tuh rajo masuk angin. Sudah tuh rajo keluar, keluar angin. Wasyayatina kulla banna'i wa gawas. Setan nyo perintah menyilam ke dalam laut, mengambil mutiara intan. Jadi bahan-bahan istananya yang menyelami ke laut untuk dibikin setan. Nyo perintah dek Nabi Sulaiman setan. Ya kan? Setan ko adolonan mada kainyo melawan kainyo, ya kan? Apa setan nasibnya nak melawan ke Nabi Sulaiman tu? Wa akharina muqarranina fil asfad. Muqarranin tu belenggu, Pak. Dibelenggu setan itu oleh Nabi Sulaiman di KBN di belakang dapur. Dia biasa makan yoi di dia. Alih ada terangah dawak rajo di dunia aku kini yang bisa mengabek setan. Nam banyak tu rajo di kabek setan, Pak. Rajo tu nan di kabek setan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk pertahanan negara kan ada angkatan. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Itu disebut TNI kalau di negara. Itu orang semua, Pak. Angkatan udara orang, angkatan laut orang, angkatan darat orang. Nabi Sulaiman enggak. Angkatan laut burung, jin. Angkatan darat manusia, angkatan udara burung. Lain enggak otak Ustaz itu. Indah, Pak. Ini Al-Qur'an. Bapak lihat nanti surat An-Namlu, surat semut, ya kan? Ayat 17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat thair fahum yuzaun. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk junuduh, jadi tentaranya, minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Tapi kepiawaiannya dia memimpin, walaupun beda-beda makhluknya, tapi satu tujuan, yuzaun. Di dunia kau, Pak, selain dari Nabi Sulaiman, ada enggak tentara cakap je polisi? Ini, Pak, ada. Adanya buruang jo jin jo orang enggak bercakap dia. Nyo satu kan. Ya kan? Jadi kambing sekandang jo harimau bisa, Pak. Kalau orang gobalo pandai. Kalau orang gobalo enggak pandai, kambing sama kambing tu cekaknya. Apalagi kambing jo harimau. Ya kan? Jadi kalau ada nang ganji di negari ko, Pak, itu orang gobalo nan tak pandai. Cuma nyo pura-pura pandai. Itu tak pandai. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sekali mereka tentara Nabi Sulaiman itu latihan baris berbaris. Sudah sekian kilometer berjalan, sepatunya sepatu besi. Kenapa dilatih dengan itu? Supaya nanti kaum muslimin kakinya itu tidak kaku. Ini kan kalau lah pakai basi itu taruh, nanti kalau ndak pakai sepatu tu cambui api makan kakinya tu, capek, ringan. Hampir tiba di suatu lembah, ternyata di lembah itu bersarang semut
Itu sebabnya mungkin surat ini dinamakan surat semut. Miliaran semut, mungkin triliunan. Tadanga dinyo tapak sepatu Nabi Sulaiman go pak, keluar raja samui ke dari sarang. Ya kan? Hatta idza atau ala wadin naml, hingga apabila sampai Sulaiman di lembah yang dihuni oleh semut dengan tentaranya, qalat namlah, keluar raja semut, dia berkata di atas mimbar kepada semut-semut anak buahnya. Kalau menurut bapak dan ibu, semut ini rajanya perempuan atau jantan? Kalau dari kata-katanya Pak, betina ini. Sebab di sini ditulis qalat. Kalau laki-laki berkata qala. Ini qalat. Jadi semut ini rajanya perempuan, ratunya. Apa katanya kepada anak buahnya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Capeklah masuk ke dalam sarang kawan-kawan, tapi jak beko Sulaiman pakai sepatu basi, awak nang ketek ko nyolanyo sedek nang gadang je. Kama awak mengadu nyo ndak sadar. Kan yo betu acok nasib awak nang ketek ko Pak. Talanyo dek nan gadang. Nah, betul. Kaum muslimin kan tajam sindiran samui itu tuh. Nabi Sulaiman tahu jo segala baso Pak. Baso tupai, baso cingkari, baso lipeh, baso walui, baso buruang. Iya kan? Tahu saja. Itu loh dia dia Allah mukjizat. Iya kan? Jadi mandanga sindiran samui itu berangnya ndak, menangisnya. Senyum sedikit tu menangis. Fatabassama dhahikam min qawliha. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Rancak doa Nabi Sulaiman itu dia palma Pak. Tersenyum dia mendengar sindiran semut itu. Katanya, ya Allah, agih lambo kesempatan taruh ya Allah mensyukuri. Kalau ndak tahulah mambo baso samui tadi ya Allah, tentulah tahinjak samui kodek kami sadonya. Kalau Sulaiman nang kini tu Pak hanya siram samui ke minyak tanah. Ya kan? Awak ketek muncuang biso lah kecek. Ya kan? Tapi Nabi Sulaiman tak, tentaranya nanya suruh baralih lalu pindah awak lalu kemari aja. Ambo di sini adek samui sebentar coach. Bamang komenda awak samui ko penyebur tanah kawan-kawan. Nyo miliaran banyaknya siko, kalau terpijak awak nyo mati, nyo menolong awak dengan takdir Allah subur tanah dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu kok ke membuangan air lado ke tanah sudah masuk piring cari lu. Kalau ada lubang, mungkin itu lubang samui. Nyo sedang pilkada di dalam. Nah, ibu siram jo air balado. Samui jo banjir bandang nya. Merapuang tu sudah tu le tu nak kai duitnya tu le. Ya. Jadi kita perhatikan makhluk-makhluk lain itu. Dia juga hamba Allah. Lawah kan kumuh rumah awak dinyo tu Pak. Nyorantang banang-banang tu di lama. Tapi apa? Banang lawah itulah dulu dengan takdir Allah yang menyelamatkan Nabi ketika masuk ke dalam gua Sur. Selesai Nabi Abu Bakar masuk ke gua Sur tu, tiba lawah-lawah ku sekali. Laba-laba ku. Nyobuik sarang sana. Tutup pintu gua tu. Orang Quraisy datang, kita preso ke dalam gua ku. Mungkin Muhammad bersembunyi di sini. Kata temannya, tidak mungkin. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti benang lawah ini hancur.
Masuk kak. Tak jadinya preso. Padahal Nabi ada di dalam. Jadi kalau ibu-ibu membersihkan sarang-sarang lawa-lawa itu, hati-hati, jangan dibunuh dia. Dia pernah menolong Nabi. Kalau cacak tak ada. Cacak tu kaum muslimin yang terhormat tu tak batu binatangnya. Ya kan? Para jemaah kaum muslimin sedang menilantang saja telot tiang. Ya kan? Bisanya menangkuk mangsa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Akhirnya Nabi Sulaiman membawa tentaranya melalui rute lain. Sudah tu ada upacara. Ya kan? Laba kumpul sadonyo pasukan untuk memulai upacara. Ada yang tak datang cie dari angkatan udara, namanya hudhud, burung hudhud. Jadi Nabi Sulaiman pak dek mengerti bahasa burung ko, tu mengkonda adonyo menguruang murai batu, mintilau, merbah, nak ada pak. Sebabnya tahu kecik burung tu. Awak dek tak tahu kini bahwa li burai matu 2 juta apa Quran dalam sangka. Pagi bunyi, sore bunyinya. Apa itunya? Dia mau nak burung dek. Ya kan? Padahal menyumpah ya wak teman. Bini dan dia teh kayu tu, nang kelamak dia ang teh. Waden nang latan dalam sangka. Pabilo dan kawatamu je bini den. Ko awang dipisahnya bini ang ba penganang. Nang kamati je dalam capek je. Itu bahasa murai batu tu. Ni kalau ada pak menguruang-nguruang kau sudah mengaji kau lepen dah lah. Ya sumpah ya pak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang saya muliakan. Ndak tiba burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, la aral hudhuda. Kenapa hudhud ndak terlihat ini? Kemana dia? Amkana minal ghaibin. Dia termasuk orang yang lalai ini. La u'adzibannahu. Nanti kalau dia datang akan saya azab dia. Azaban syadida, dengan azab yang sangat. Aula azbahannahu, atau ambo dabiana liyenya. Kan sama nabi orang lah. Aula ya'tiyani bisultanim mubin. Tapi kalau ini datang dengan alasan yang tepat, saya akan maafkan dia sebagai sultan, sebagai raja. Lah sudah upacara tiba burung hudhud goba. Indak lupa pakai baju dinas. Ya kan? Baju biasa saya. Nyoimba dan Nabi Sulaiman. Hud, sini. Masuk ke kantor. Burung hudhud tu tak ada camih dah pak. Tak ada camihnya. Kenapa engkau sebagai kepala angkatan udara tidak datang upacara, tidak disiplin? Awak jadi kepala kau mairik parang jo barani, mairik kerajo jo sawo. Kalau ke memandian kudo, awak masuk lucu. Nya karuk saku ada burung hudhud kau. Keluar mutasi. Tuanku kerana manusia. Jadi tuanku lupa juga. Tidak ada manusia yang tidak pelupa. Seminggu lalu kan saya sudah dipindahkan jadi kepala pasukan Intel. Jadi saya tidak perlu ikut upacara. Saya tidak pakai baju di. Kalau pakai baju dinas itu tahu orang bahasa Intel. Ya kan? Jadi tuanku nak lupa, nak ambo, nak salah dah. Jadi kadang-kadang awak jadi rajo ke pak. Adalah awak salah. Jangan sembarang berang. Kita kan terengah pak tahu. Yo kok jadi rajo lah pak besok Akhirnya beliau nak lupa. Minta maaf. Dan perjalanan saya ini bermanfaat tuanku. Saya sebenarnya mau juga datang upacara ini. Tapi saya mendengar kabar ada di negeri Sabah. Itu ratunya, rajanya perempuan, negerinya subur, PAD-nya tinggi, rakyatnya
makmur. Ya kan? Itu namo preso. Tu nang kedua tuanku ko informasi untuk tuanku. Rajo tu ndak tangguh rancaknya dah. Agak tapencong galak Nabi Sulaiman kan. Baru itu nyo bujang lah baru. Kalau orang rancak banyak di kampung awak, maka sinan diselidiki. Tuanku, adonan lebih berbobot dari itu nang kamu sampaian. Mudah-mudahan dengan adonyo iko kita bisa majaknya nanti. Manga yasjuduna lisyamsi. Rajo tujuh rakyatnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Ya kan? Tu berbobot laporan tu kecil Nabi Sulaiman. Tapi ambo ragu dengkau, ragu batuangku. Asanan zuru asadakta am kunta minal kazibin. Laisa banyak laporan engkau kau. Atau mambiak muko sekambo. Atau engkau ko pembohong. Hak je. Ya kan? Jadi dalam Quran adalah hak kabar. Kazibin namanya. Tuanku, labara-lamo ambo jadi pasukan. Sajak prajurit, kemudian pendidikan, pangkat saya naik. Akhirnya saya jadi angkatan udara yang berpangkat marsekal. Salamu ambo kerajojo tuanku, alah budi ambo nanta jua, paham ambo nanta gadai. Saya bekerja jujur selama ini. Berilah saya tugas untuk membuktikan kata-kata saya ini. Ambil pena dek Nabi Sulaiman. Buat surat. Selesai surat itu, idhab, pergilah. Bi kitabi haza, bawa surat ini. Fa'alqih ilaihim. Letakkan di atas meja ratu tu. Jangan balik-balik pulang sebelum nampaknya membaca surat itu. Thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Perhatikan dengan teliti apakah surat itu dibaca atau tidak. Sebelum itu terjadi jangan balik pulang. Tapi engkau berdiri di tempat yang tersembunyi, yang mengangkangnya dekat tempatnya tu. Qalat. Lah saudara Joko, bapak-bapak, ibu-ibu, kai istirahat tengah hari, nyo cali ada surat di atas meja, sebentar mukonyo merah, sebentar pucet, sebentar merah. Nyo cuba menggolek di depan tak mau lalu entol. Akhirnya nyo turun, nyo kumpulan menteri-menterinya. Qalat ya ayyuhal mala, wahai pembesar-pembesar kerajaan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang sangat mulia ini. Dari mana? Innahu min Sulaiman, dari raja Palestina namanya Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah bismillah yang di tengah ayat letaknya, bukan di pangkal ayat. Suratnya dimulai dengan bismillah. Apa bismillah tu ratu kecil anak buahnya. Saya yakin Sulaiman ini nabi, bukan sekadar raja saja. Dah ada raja-raja menulis surat pakai bismillah. Bismillah itu siapa? Itulah pencipta langit dan bumi ini. Kenapa tuanku menyembah matahari? Saya hanya mengikuti nenek moyang. Yang hati saya mendustakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang disebut Sulaiman ini. Isi suratnya awaknya suruh masuk Islam. Ya kan? Jadi bagaimana ini? Saya minta pendapat dari tuan-tuan. Ya ayyuhal mala' aftuni fi amri. Berfatwalah kamu tentang urusan yang kita ada begini kuah. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun. Boleh hamba bisa memutuskan masalahnya. Agi hamba fatwa, agi nasihat dulu. Ke pembesar kerajaan ya, penasihat raja, penasihat presiden, kecil penasihatnya, tuan. Qalu nahnu quwah. Kita kan negara yang kuat. Wa ulu ba'sin. Senjata kita lengkap, amunisi kita banyak, logistik kita penuh. Mengawak kediagaan dek raja lain.
Kita paranginya tuan. Kadang-kadang Sulaiman tu macam. Basumangai anak buahnya pak. Rupa kalau raja pak, ya santiang berfikirnya. Ya kan? Sebagai raja, sebagai nilai pak. Kalau raja tu nyo inok manuan lu nyo tungkui nyo tilantangan. Mendengar semangat anak buah tadi kan bisa tu pak. Terpengaruhnya. Tapi ndak. Ambo suko parang kok lai mana. Kalau awak kalah, innal mulka idza dakhalu qaryah afsaduha. Kalau awak kalah, raja tu masuk ke negara awak, nyo jajah negara awak. Padusi awak nyo perkosa, hasil bumi awak nyo ambil. Ya kan? Kita sudah barah malam itu pak. Sama so Belanda. Ya kan? Barah hasil bumi awak. Lawi sebisanya jadi kota. Sama so Jepang itu ya. Tapi dek gigih orang awak lari je Belanda tu pak. Tinggal duriannya saja. Ya kan? Ya durian Belanda. Nyo gantian dek Jepang gigih lo orang awak berperang. Allahu Akbar. Jepang tu lebih kejam lah pak. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 60 iyo dia 42. Sekutu parang nyo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih Jepang babuik sakandaknya. Alim ulama nyo bunuhi cadia nyo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian tarok namanya masuk itu. Itu cerita orang gaib pak. Dembo ndak usuh tu. Ya kan? Gigih je orang awak ko pak. Akhirnya Jepang ko kalah tinggal lubangnya saja. Celik dah dapat dikit tinggi. Ya kan? Tu sendalnya ada siko nampak dembo tinggal. Sendal Jepang. Hari kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Ambo suko parang kok lai mah. Dak itu doh kita selidikilah. Ambo utus tuan-tuan kasinan gak 30 orang, 5 orang perusi, 5 orang laki-laki. Pakai pakaian perusi na laki-laki. 6 perusi pakai laki-laki. Kalau takut dinyo dari jauh ko ayo nabinya macam. Ndak sekadar rajonya tu raja. Kemudian bawa ameh gak sekilo ke sinan, agian kai nyoch. Kalau nyo terima ameh ko andak nabinya terus. Nabi ndak mau disogok dah kecik ratu ko. Ya kan? Jadi bamang ko kini sogok menyogok tu ringan pak. Orang tu ndak nabi. Itu saja. Orang nan menerima sogok kini tu ndak nabi. Biarlah ulama nanya pak, nyo ndak nabi dah. Disogok orangnya ini wudonya mamin selek. Ini bapak ibu, ya kan? Dah boleh amin. Jadi sogok kok nantak menerimanya nabi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah. Barangke orang kok, na laki-laki pakai empedusi. Jarak 100 meter sebelum Cik Nabi Sulaiman, selamat datang di Palestina, tuan-tuan yang terhormat. Kalau mata saya tidak salah lihat, tuan-tuan nampakkan perusi ko laki-laki kan? Nampakkan laki-laki ko perusi kan? Tak kajui orang tu sado tahunya. Ya kan? Masuk ke dalam. Masuk ke istana Nabi Sulaiman tu pak. Sadonya itu saja. Istananya dari intan berlian. Itu nambah piku itu kecik Nabi Sulaiman. Iko ameh tuanku bara sekilo untuk ganti salam bajawe tangan berkenalan jorajo kami terima laiko tuanku. Galak Nabi Sulaiman ko, ambo ndak sombong ko doa. Jadi cerita di Allah dalam Quran ko pak. Mencari orang membawa meh sekilo tu kata Nabi Sulaiman. Atumit dunani bimalin lai pantas jombo menerima mes sekilo ko
Faman atani Allah, anan diagihan Allah kambo, khairum ma atakum mimma atakum, lebih baik daripada yang diberikan kepada raja tuan. Nan mengecek ndak awih dah, nan istirahat lo nan awih. Baik ko lah bagi ya iya ko. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Baca konsentrasi dia kalau dibagi ya ia sedang mengaji. Ndak kambo menceliak lah kai. Cerita kau lun sudahlah cerita sontanya. Dia minum lo. Kalau awi lambo nak ngecek mah. Iko tomogok dia lagi aja minyak. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat. Nah. Jadi kini betulah. Ambo tambah ameh ko 10 kilo. Bawa pulang balik bagi-bagi ke orang miskin dan adosinan kecik Nabi Sulaiman. Barang ke seorang ko pulang lah. Sudah makannya gompak sinan. Jumin tega. Kan? Pulang lah. Tiba di rumah bagi kecik Ratu Bulkis, yo tunggu. Takut serinya nama awak namperusi nama anak laki-laki. Ameh ba, itulah tuanku ndak mohnya menerima. Donyo tambah 10 kilo na lagi. Nyo suruh bagi-bagi ke orang miskin di negara awak. Ayo ndak bisa dilawan nyo tu dah. Tu nabi nyo mandak sekadar rajo nyo tu dah. Jadi bah tuanku, ambolah pai seorang kasinan, ndak perlu pengawal. Kalau nabi itu rajo ndak kejam tu dah. Sebab nyo ndak do bebuek do. Rajo kini kau mengko takui berjalan pak dosa banyak. Kama kapai kalau WC wakawalnya. Ya, ndak rajoi nagaria dari tempat lain. Ya kan? Asabalun Ratu Bulkis kotibo, akecek Nabi Sulaiman kajin jin ifrit. Sia di antara kalian yang bisa mangke istananya kemari sebelumnya tibo je. Jadi istananya kau dipindahan sebelumnya tibo je. Mengecek jin ifrit. Ambolah tuanku je. Sebab itu ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya kan? Surah An-Naml ayat 26. Ambo bisa mangke istana tu kemari sabalun ninyo tibo, sabalun tuan tagak dari duduk. Ambo jamin istana tu tibo. Insyaallah. Amang ngecek lo orang, ndak jin le orang nan tinggi lo ilmunya. Jadi manusia ini kalau taat kepada Allah pak, jin kalah dia. Ya kan? Ambo lebih capek dari itu le tuan. Bara capeknya engkau. Ana atika ayyartadda ilaika tarfuk. Ambo jamin istana tu tiba sebelum mato engkau itu aja. Sebelum mengerijo aja. Alum mengerijo mato Nabi Sulaiman lalah hadir istana tu sinan. Tadanga de iblis Ratu Bulkis ko kabakunjuang kasinan. Anyo datang Nabi Sulaiman, ko iblis nan tak tipu Nabi Sulaiman dinyo. Itulah hebatnya iblis ko sebagian pak. Pindak tak tipu berbuat dosa do, picayo Nabi Sulaiman nyo keceknya. Sulaiman, iyo Ratu Bulkis ka berkunjung ke kerajaan engkau ko. Ndak tangguang rancaknya Ratu Bulkis tu Sulaiman. Sesuai mana sabananya untuk engkau. Engkau gagahnya rancak tapi jangan kena hati le. Membana lambocek iblis ko. Bab itu kakinya dari lutut ke bawah babulu serupa siamang je. Bahkan membawanya beralek tu je. Iya kan? Iyo kecek, iyo nak kecek iblis ko. Pakai kecek Nabi Sulaiman. Bentuk membuktian kecek iblis ko. Nyo imbo tukang. Pak tukang sekolah aja. Apa tuanku? Bisa ndak pak tukang membuat jalan nang kadilalui Ratu Bulkis ko? Seakan-akan bantu air gadang. Tapi nyo dari kaca. Oh bisa aja tukang. Iya kan? Sawanta sudah lo di tukang. Beberapa jam kemudian tibalah Ratu Bulkis ini. Ya. Nyo kalalu kai na okaco na bentuk air tu, nyo angke kain nyo kate.
Nyo takui kawasan gin keciknya yo aye. Bayi tu sekecil mata Nabi Sulaiman mencari batih Ratu Bilqis. Terpesona Nabi Sulaiman. Yo la paduto na pilih ko. Sarancak ko batih bajanyo kecik mbabulu. Agaklah iblis tertipu jo engkau dah. Ya kan? Aduh. Nah, latibo Ratu Bilqis tu dekat di laman istana tu. Taman manuangnya. Bangko taman nuang. Nyo calik dalam antara picayo jo indah. Bab itu istananya terletak sana. Bangko bisa tiba siko. Nyo tanya dia Nabi Sulaiman lah, hakadha arsuki? Apa kau istana engkau? Ka'annahu huwa, nampaknya iyo je. Calik nalah ke dalam lo je. Nyo calik ke dalam, kiranya iyo. Istananya nalah tiba sinan, bertambah yakinnya Pak. Langsung nyo tersungkur sujui ke tanah. Katanya, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Allah, ampunkanlah hamba. Ambolah maniayo diri ambo salamu ko ya Allah. Kerajaan dia gih, kekayaan dia gih, rakyat mamur, tapi ambo menyembah matahari ya Allah. Sekarang saya akan masuk Islam beserta Sulaiman. Aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil. Langsungnya syahadatkan dek Nabi Sulaiman. Lama masuk Islam Ratu Bilqis. Burung hud-hud tiba sekali nyobai saya bisik ke telinga Nabi Sulaiman. Kau bisiknya bisik sungai Puah. Tadanga bisik itu dia orang lain. Kan dia rancangnya. Nang kata Nabi Sulaiman, yo, kan ada kena hati kayaknya. Kok kena hati lamar salah. Baik kau dah ulu orang lain. Ya kan? Nabi Sulaiman kau yang nak nyuagi beranggang loh Pak. Nyolam Ratu Bilqis joko jobaso Palestina. Tu ndak dapat dem bodoh. Kita pindahan saya ke baso Minang. Bala buah kapa di Muaro sarik muatan buah kopi menumpang pulau toke cangkeh kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo Bilqis. Kililah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indak dinda balik. Alame ambo cinta seorang. Tu kata Nabi Sulaiman. Kok coba Minang. Ya kan? Kini bertanya ambo ke ibu-ibu boleh? Nah ambo tanya ndak barek dak. Ibu Raja Padusi lah masuk Islam. Nyolamar dek rajo laki-laki bukan sekadar rajo do, nabi lo. Ya kan? Kayonya ndak tanggung-tanggung do istananya intan. Nyonya ton cinta ke ibu, kanyo ambil ibu jadi bininya. Ibu tu lah. Wah, yo itu. Ditolak tu memutan cindu durian. Menolak lamang tapai wat. Nyawa leh lo pantun Nabi Sulaiman kodek Ratu Bilqis. Ndak lo dapat di den. Karena bahasanya bahasa Palestina. Adi pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juga ke Subarang. Pandai wana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Kurang lawe tapak tangan jo niru embo tampuang bang. Hatiku dalam hatimu. Akhirnya dipacapek saya cara beralik. Ditabang kayu di rimbo, disusun kayu di pagu, ditinggang pulau malah ameh. Dek ameh segala kameh, dek padi segala jadi. Padi siarang rambaniakan di kakak juang jari. Janji di karang dimuliakan, padan diukur didapati. Diserak-serakkan padi, diambur-amburkan malam, diisap-isapkan hari, dibilang-bilangkan malam. Tiba di suatu malam, naiklah marapulai ke rumah anak Daro. Nikahlah Nabi Sulaiman Ratu Bilqis.
Apa akibatnya sudah tu? Seluruh rakyat Sabak akhirnya masuk. Karena apa? Dek bijaknya Nabi Sulaiman memimpin. Jadi kok tiba giliran Pak Gubernur Riau besok itu nangka Pak tanya, "Kena masuk tansi Pak sudah jadi gubernur tu percaya tak?" Lah banyak terjadi macam itu Pak. Tiru Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf tu masuk penjara dulu. Sudah tu jadi raja lah. Kalau Yusuf nang kini jadi raja lo, sudah tu masuk penjara. Jangan ditiru lah dakwah itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Berpedomanlah kepada Al-Quran. Jadi di dalam Quran ku cukup sejarah. Ya kan? Tinggal awakmu membaca saja. Mudah-mudahan pemilihan presiden besok di Indonesia aman dan terkendali. Mudah-mudahan kotaknya ndak kardus lah. Ya kan? Ditukar joseng serupa dulu balik. Amin. Ya Rahman. Entah kok di Padang saya kotak kardus iko Pak. Iyo yo. Iko ya lah. Ialah orang gladi. Itulah cerita kita malam kini. Kalau ada nan salah, ambo minta maaf ke pak ibu-ibu. Nan kita bahas tadi surah Sad jo surah An-Namlu. Tentang cerita sejarah Nabi Sulaiman jadi raja. Kalau ada nan salah nan tinggal tabao Pak. Bangko betul kecik ambo. Kalau anak apa? Anak ambo Profesor Dr. Abdul Samad. Kan semua kadang anak ambo nan tua umurnya tu. Tapi ilmunya banyak. Kalau ambo kok Pak ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam. Sulitlah ambo bercerita, tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi ku ada orang tinggal tabao cerita tadi, maafkan saya ambo ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantun ambo jadi di mana letak jalan kaguguk dake pasar Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui ayahnya janiah. Di maca ko pintu apa jo ibu ka masuk sinan lola ka keluar lah hamba lapeh jo ati nan suci je muka nan janiah. Apa kira lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.